Selamat pagi, Pak Ibu, juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan kita, tim kerohanian Sekolah Kristen Kalam Kudus. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama apa yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menjelang akhir biasanya ya, ketika kita mengadakan mengikutilah satu lomba, misalkan maraton 10 km atau sekian puluh kilometer, biasanya di awal-awal kita bisa tenang. Kita masih punya kekuatan yang kuat. Kita masih punya tenaga yang luar biasa. Tapi kemudian kilometer ke-5, kilometer ke-7, tenaga kita sudah mulai berkurang. Tapi ketika menjelang kilometer terakhir, tenaga kita betul-betul sudah terkuras habis. Tapi disitulah sebetulnya kita seharusnya sprint sekuat-kuatnya. Karena apa? Kita sudah hampir sampai akhir. Dan inilah yang sering terjadi ketika menjelang garis akhir itu. Ketika ujian akhir itu sudah hampir dekat, kita sudah mulai kalang kabut. Ketika deadline itu sudah hampir dekat, kita mulai kalang kabut. Kita mulai gerasa gerusu, kita mulai buru-buru. Dan inilah yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Akhir segala sesuatu itu sudah dekat. Ini tidak bicara tentang kiamat, Bapak Ibu. Ini bicara tentang satu waktu di mana kita biasanya mulai was-was. Kita biasanya mulai gerasa gerusu. Kita mulai merasa bahwa aduh ini harus cepat-cepat dan lain sebagainya. Satu waktu di mana membuat hati kita ingin dan harus berjuang sekuat-kuatnya. Padahal biasanya ketika akhir segala sesuatu itu sudah dekat, tenaga kita sudah mulai habis. Tenaga kita sudah mulai kelelahan, keletihan yang sudah hampir sampai puncaknya. Kalau kita perhatikan ya, keadaan kita saat ini. Kita berjuang dengan virus COVID-19 ini sudah lebih dari 2 bulan. Kita sudah mulai letih. Kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai lelah dan sudah hampir sampai puncaknya. Bahkan kalau kita perhatikan dengan keadaan kita hari ini, mungkin tabungan kita pun sudah mulai nipis, mulai menjelang akhir. Tapi virus ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kita mulai was-was, kita mulai gerasa gerusu. Apalagi kalau kita lihat jumlah yang positif selalu bertambah. Dan ini mengkhawatirkan sekali. Kayaknya kesudahan itu sudah hampir dekat dan kita sudah mulai lelah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ketika keadaan itu sudah sampai di ujungnya, ketika keadaan itu sudah membuat hati kita mulai was-was, mulai takut, mulai harus berjuang pada tenaga kita sudah mulai habis. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Kuasai diri menjadi poin yang penting dalam menghadapi keadaan seperti ini. Bapak Ibu tahu hari ini, Dr. Terawan, Menteri Kesehatan dulu pernah mengatakan bahwa virus ini, virus COVID-19 ini yang paling bahaya bukan virusnya, tapi hoaxnya. Karena memang kita setiap hari dengar berita, dengar podcast, dengar wawancara yang kadang-kadang membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Perekonomian akan rontok, ini begini, ini begitu. Orang kaya sih bisa borong banyak makanan lah kita dan seterusnya. Tapi Alkitab katakan kuasailah dirimu. Kuasai diri. Karena ketika kita bisa kuasai diri itulah kita bisa tidak mudah
dipengaruhi oleh hoax apapun, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita apapun. Dan yang kedua dikatakan setelah kuasailah dirimu, di situ jadilah tenang. Jadi tenang bukan berarti hanyut begitu saja seperti air. Tapi jadilah tenang di sini maksudnya adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang, karena orang yang gerasa-gerusu, orang yang buru-buru tidak akan dapat jalan keluar yang baik. Contoh saja, saya pernah diskusi ini dengan ibu-ibu ya. Ketika kita pulang dari tempat kerja, keadaan lagi tidak baik, keuangan kita juga lagi tidak baik. Sampai di rumah, di atas meja kita lihat satu kertas, ternyata itu surat tagihan uang sekolah anak kita. Saya tanya sama ibu-ibu waktu itu, apa yang kita lakukan? Pertama, apakah ketika keadaan itu tidak baik lalu kita lihat tagihan itu, lantas kita cari Tuhan? Tidak. Biasanya kita cari utangan dulu, bukan? Telepon si A, oh jangan-jangan sini bisa bantu. Lalu kita sahur sana sini, setelah kita cari utangan sana sini nggak dapet, barulah kita datang sama Tuhan. Itu pun marah-marah, kan? Marah-marah. Oleh karena itulah maka dikatakan oleh firman Tuhan, kuasailah dirimu dan tenanglah. Seorang ahli strategi yang baik, orang yang tenang. Karena dalam tenang itulah dia bisa berpikir jernih. Dalam tenanglah dia bisa diam sejenak memikirkan segala sudut yang ada. Dan ini yang firman Tuhan katakan, ketika menghadapi situasi seperti hari ini, kuasai dirimu, jangan mudah terombang-ambing. Jadilah tenang. Karena dengan tenang kita bisa refleksi dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan ajarkan, kenapa kita harus kuasai diri dan jadi tenang? Supaya kita bisa berdoa. Tidak bisa dipungkiri, Bapak. Doa adalah kunci yang paling hebat. Kita bersyukur kita bisa datang kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan kita, kita bisa berdoa kepadanya. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah semangat kita. Dalam doalah Tuhan memberikan kepada kita semangat baru. Dalam doalah Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Dalam doalah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita lagi seperti energi baru untuk kita berjuang lagi. Dan jika kita mau berdoa dengan tenang, kuasailah dirimu dan tenanglah. Karena pada waktu itulah kita bisa berdoa dengan sungguh. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi masa-masa ini. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Karena dalam keadaan itulah kita bisa berdoa dengan sungguh. Dan Tuhan pasti akan memberikan itu.